Halo, kami dari kelompok Kota Depok. Hari ini kami akan melakukan wawancara dan riset yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terkait kerjasama para diplomasi digital dan ekonomi dalam kerangka kemitraan Sister City yang diterapkan oleh Kota Depok dan Kota Xi'an, China. Selamat menyaksikan! Di era globalisasi, hubungan internasional tidak lagi hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah kini juga memiliki peran dalam membangun kerjasama dengan berbagai kota di dunia melalui praktik yang dikenal sebagai paradiplomasi. Paradiplomasi memungkinkan pemerintah daerah menjalin kemitraan internasional untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui kerjasama Sister City, yaitu kemitraan antara dua kota dari negara yang berbeda untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, hingga pengembangan teknologi dan tata kelola perkotaan. Lalu, bagaimana proses terbentuknya kerjasama Sister City antara Kota Depok dan Kota Xi'an? Apa yang melatar belakangi inisiasi tersebut? Dan bagaimana kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pengembangan Smart City di Kota Depok? Mari kita simak wawancara bersama narasumber berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kami wawancarai pada siang hari ini. Mungkin perkenalkan, kami adalah mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan saya sendiri, nama saya adalah Kalista. Saya dengan Brigita. Baik, dan tujuan kami wawancara Bapak adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Paradiplomasi dan Tata Kelola Multilevel. Merupakan salah satu mata kuliah yang kami ampuh di jurusan hubungan internasional. Latar belakang Bapak yang kami ketahui sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Kepala Bidang Riset dan Inovasi. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Paperinda Depok, yaitu Bapak Fatir Fajar Sidik, STPP, SSTP, MA/PhD. Ya. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaannya. Silakan. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, karena kita membahas kerjasama antara Kota Depok dengan Kota Xi'an di China. Jadi, Bapak Fatir, fenomena kerjasama internasional atau yang sering kita sebut dengan Sister City ini kan merupakan bentuk paradiplomasi yang murni itu. Nah, kami membaca bahwa penjajakan antara Kota Depok dan Kota Xi'an ini difasilitasi oleh jaringan regional UCLG ASBAC. Nah, kami ingin menanyakan dari sudut pandang Bapak Rida sendiri gitu, bagaimana sebetulnya dinamika awal mula inisiasi ini dan mengapa UCLG dan ASBAC ini memilih mempertemukan Depok dengan Xi'an gitu. Dan apa daya tawar atau bargaining power gitu ya Pak dari Kota Depok dalam kemitraan internasional? Iya, baik, terima kasih ke Kalista dan Brigita, Okta dan Joni ya sudah hadir di Baprida Kota Depok. Jadi memang kalau bicara hubungan internasional, sebenarnya dalam konteks pemerintahan daerah, local government itu nggak bisa langsung berhubungan dengan pemerintah di luar negeri. Ya, aturannya salah satunya hubungan luar negeri menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tapi dalam konteks ini pemerintah daerah melalui nanti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri ya punya kesempatan untuk menjalin kerjasama internasional. Nah, saat ini pemerintah Kota Depok memang sedang menjalin hubungan yang saat ini ada 3. 1 dengan Kota Xi'an di Tiongkok, 2 dengan Soka University di Jepang, dan yang ketiga dengan MSU, Management and Science University di Malaysia. Jadi ada 3 kerjasama internasional yang saat ini sedang berproses untuk menuju MOU dan implementasi program lainnya. Nah, kalau tadi teman-teman dari kita dan Kalista menanyakan tentang Xi'an, Kota Xi'an ini sebenarnya memang referensi awal dari UCLG ASPAC. Ya, UCLG itu adalah United Cities Local Government, ASPAC-nya itu Asia Pasifik. Ya, jadi memang Kota Depok ini adalah bagian dari yang membership ya, kita bagian dari member anggota dari UCLG ASPAC. Ya. Nah, dari membership ini kami kemudian berkoordinasi untuk menanyakan apakah ada kota yang kemudian bisa menjalin kerjasama dengan Kota Depok. Ya, sebutannya bisa Sister City, Twin City, atau Friendship City. Ya, jadi banyak sebutannya. Ya, kalau kita mau ambil simpelnya dengan Sister City, ya yang kompatibel menurut referensi dari UCLG ASPAC ini adalah salah satunya Kota Xi'an. Dan tahapan dalam kerjasama dengan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah tahapan pertama adalah penjajakan awal. Nah, pada saat penjajakan awal kita minta bantuan komunikasi dan koordinasi ke UCLG ASPAC untuk memfasilitasi komunikasi awal dengan mereka, dengan pemerintah Kota Xi'an, provinsinya Shanxi, ya, di Tiongkok. Nah, kemudian kita melakukan penjajakan awal dengan apa? Karena kita juga terbatas, kita bisa langsung bertemu, kita melalui media Zoom. Ya, kita melalui media Zoom, ketemu, kita komunikasi dengan Pemda sana, dengan international relation-nya, dengan DCA-nya, dengan kita. Ya, kita mencoba mengkomunikasikan kira-kira kalau kita melakukan kerjasama bisa diterima atau enggak. Nah, itu baru penjajakan awal saja, komunikasi berlangsung. Setelah itu
tanggapan positif baik dari si A dan juga kita merasa bahwa oke nih kemudian bisa kompatibel dengan Kota Depok, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, apa yang kita lanjutkan? Yang kita lanjutkan adalah secara prosedural administratif ada hal yang perlu kita siapkan, yaitu kita perlu membuat surat dari pemerintah Kota Depok ke fasilitas kerjasama Kemendagri. Ya, kita buat surat langsung ke sana disertakan dengan satu kajian terkait kerjasama ini antara Kota Depok dan Kota Sian. Yang kedua adalah draft LOI-nya, letter of intent. Jadi tahapan kedua untuk kerjasama internasional ini itu pertama penjajakan, kemudian LOI, letter of intent. Nah, kita bersurat secara resmi, secara formal ke Kemendagri, dan kemudian dari Kemendagri teruskan ke Kemenlu, lalu balik lagi ke kita. Hasil evaluasinya, Kemendagri dan Kemenlu sudah ACC, ya LOI-nya sudah di ACC, poin-poin kerjasamanya juga sudah di ACC. Nah, kita lanjut sudah ke tahap selanjutnya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini itu yang melatar belakangi kita, yang untuk melakukan kerjasama itu berdasarkan referensi dari usia Jaspak, dan kemudian kita tindak lanjuti dengan kajiannya untuk menentukan bahwa memang ternyata pas kalau kita melakukan kerjasama dengan Sian dengan beberapa topik atau fokus kerjasamanya. Sementara saya foto di situ, silakan dilanjut. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang kami tangkap adalah bahwa Kota Depok itu sudah melakukan pendataan, sudah difasilitasi, kemudian membuat surat yang terkait dengan kajian dan LOA itu, sehingga bisa melakukan kerjasama dengan kota di Cina-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, jadi kalau kita lihat Kota Sian ini dikenal sebagai kota yang metropolitan di Cina, yang sangat maju dalam ekosistem inovasi dan teknologi digital. Nah, apa pertimbangan strategis dari pemerintah Kota Depok sendiri untuk memilih Kota Sian ini sebagai calon mitra sister city gitu ya, melakukan kerjasama gitu, alih-alih memilih kota dari negara barat atau kawasan Asia Tenggara lain? Betul. Jadi memang pertama referensi utama dari usia Jaspak, karena memang mereka punya database yang lengkap untuk kemudian melihat mana yang lebih kompatibel dengan Kota Depok. Nah, tapi yang lebih fokus lagi setelah kita melakukan kajian yang tadi sudah saya sampaikan, itu ada poin kerjasama yang akan kita lakukan. Nah, salah satunya ada yang utama terkait pendidikan. Ya, jadi memang poin kerjasama, fokus kerjasama yang kita lakukan itu yang paling pertama dan utama sebenarnya pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena menurut RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang 5 tahunan tingkat nasional, itu Kota Depok itu sudah ditetapkan secara tematik sebagai kota pendidikan. Jadi memang kita arah pembangunannya selain fisik infrastruktur juga terkait sumber daya manusia di bidang pendidikan. Makanya itu poin fokus kerjasama yang kita lakukan dan kita sampaikan dari Kota Depok ke Sian, dan Sian juga merespon dengan baik. Ya. Nah, selain itu jadi ada 3 hal, ada 4 fokus kerjasama yang kita lakukan. Ya, 1 pendidikan, 2 budaya, culture-nya, 3 waste management, dan 4 sumber daya manusia. Ya, jadi 4 hal itu menjadi fokus kerjasama kita dengan Sian, karena kita melihat itu yang memiliki potensinya, ya potensi untuk kemudian kita melakukan kerjasama. Jadi memang tidak sembarang kita kemudian menentukan kita mau kerjasama terkait apa. Memang terkait hal-hal yang memang kita juga bisa belajar dari Sian, ataupun mereka juga bisa saling belajar dari kita. Ya, ada best practice yang sama-sama akan kita unggulkan. Nah, yang kedua bisa dari sisi budaya juga sama. Ya, budaya-budaya yang kalau budaya memang kayaknya sudah pakem, jadi hampir setiap sisi pasti ada pertukaran budaya. Karena itu yang menjadi ruhnya yang membuat suasana lebih cair. Ya, jadi ada sisi culture atau budayanya juga kita bawa. Jadi tidak semata-mata budaya gongsi paca ini misalnya dibawa ke Indonesia misalnya, tapi budaya Lebaran Depok misalnya yang nggak ada di sana juga nanti bisa kita bawa. Jadi hal-hal itu yang kemudian menjadi titik fokus ya kerjasama kita, 4 hal itu. Jadi kalau kita garis bawahi adalah bahwa adanya tujuan utama dari Kota Depok sendiri gitu. Dan 4 tujuan pokok yang memang bisa dilakukan kerjasama dengan Kota Sian. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi. Kepala Bidang Riset dan Inovasi. Ya. Bapak tentu merancang gitu ya bagaimana membuat iklim teknologi di Depok itu bisa terus berkembang gitu. Nah, dalam draft penjajakan dengan Sian ini gitu ya Pak, subsektor smart city atau inovasi tata kelola digital itu apa saja yang paling krusial yang ditargetkan untuk diadopsi atau ditransfer oleh Kota Depok sendiri? Ya, jadi dalam konteks itu kita beritanya masuk di pendidikan dan juga di human resources, di pembangunan sumber daya manusianya. Jadi memang yang pertama kita melihat bahwa kecanggihan teknologi bukan hanya dilihat dari teknologinya saja, tapi bagaimana kemudian manusianya. Makanya ada ungkapan it is not the gun, but the man behind the gun. Bahwa yang utama itu bukan senjatanya, yang utama itu bukan laptopnya, yang utama bukan CPU dan hard drive-nya misalnya atau data centernya, tapi yang utama adalah manusia yang mengoperasikannya. Makanya di saat banyak gaduh orang bicara terkait AI, kecerdasan buatan, kita memang ingin fokus juga, itu yang akan kita pelajari juga dengan Cina, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membekali sumber daya manusianya. Makanya itu yang kita sasar ke Tiongkok untuk belajar itu. Jadi bukan hanya infrastrukturnya saja, tapi bagaimana kemudian membangun sumber daya manusia yang siap, ya bahwa perkembangan teknologi itu harus dilakukan juga dengan penuh etika. Ya, jadi itu yang paling penting. Nah, kemudian beberapa hal yang juga ingin kita lakukan adalah terkait inovasi-inovasi di bidang kecerdasan buatan, utamanya dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik terutama. Itu sebenarnya yang akan kita sasar. Ya, bagaimana kemudian pelayanan publik ini bisa lebih baik
Ya, ada ungkapan kalau di Indonesia kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Nah, kita nggak mau seperti itu, ya. Makanya begitu teman-teman UPN WA, insya Allah pasti akan saya balas, ya. Nah, hal-hal itu juga ingin kita tarik ke pemerintah Kota Depok. Jadi jangan lagi kita mempersulit orang. Ya, bayangkan saja di Cina itu ada one stop service yang kemudian melakukan pelayanan perizinan bahkan dari luar negeri ke Cina 1 kali 24 jam perizinan selesai untuk usaha. Ya, kan luar biasa. Bagaimana kemudian iklim investasi, ya, foreign investment itu masuk luar biasa, ya. Sedangkan kita one stop service ada 1 pintu tapi ternyata masih banyak jendela, ya. Jadi hal itu yang juga menjadi perhatian kita. Makanya kita juga butuh teknologi yang juga bisa menyelesaikan masalah, tapi juga teknologi yang bisa memanusiakan manusia. Jadi tidak hanya teknologi yang kaku, ya, secara formal. Jadi hal-hal itu yang saat ini kita ingin serap, ya, ingin kita ambil dari Cina. Jawabannya sangat menarik juga ya Pak, karena kita lihat juga, kita tahu bahwa Cina saat ini juga memimpin dalam teknologi green energy gitu ya Pak, kecerdasan AI gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam rencana para diplomasi dengan SIAN ini, pemerintah Kota Depok juga membidik adanya transfer teknologi terkait transformasi publik pintar atau smart mobility atau digitalisasi layanan birokrasi untuk daerah? Ya, jadi sebenarnya secara simpelnya semua yang bisa kita ambil best practice, ya, dari SIAN itu pasti akan kita ambil. Ya, jadi kita tidak terlalu picky, ya, nggak terlalu bermilih-milih mana yang kalau memang ada best practice bisa kita ambil, karena kalau udah kita melakukan kerja sama Sister City, kita bisa ambil apa yang kita butuhkan. Ya, jadi apapun yang bisa kita ambil sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik misalnya di Kota Depok pasti akan kita ambil. Ya, baik itu digitalisasi tadi kemudian terkait pelayanan publik dan lainnya. Ya, jadi tidak ada batasan, ya, terkait. Mungkin ini pertanyaan dari saya terkait kerjasama pasien yang terakhir ya Pak. Jadi ada target dalam kerjasama internasional itu kan sering sekali sangat progresif gitu ya Pak. Sementara kita lihat kalau misalnya dokumen pembangunan daerah itu sifatnya rigid gitu. Bagaimana BPRIDA ini mengintegrasikan poin-poin rencana kerjasama dengan SIAN ini ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau panjang gitu, atau yang kita tahu RPJMD ya, Kota Depok, agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu dalam konteks. Jadi teman-teman biar tahu juga secara nasional, provinsi dan kabupaten kota. Ya, jadi ada dokumen perencanaan yang namanya 20 tahunan, itu disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang. Ya, kalau di daerah berarti rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu yang 20 tahunan. Kemudian ada lagi yang 5 tahunan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu yang 5 tahunan. Dan kemudian ada yang tahunan, 1 tahunan itu rencana kerja pemerintah daerah, itu yang 1 tahunan. Nah, jadi dari provinsi, dari nasional, provinsi, kemudian sampai kabupaten kota, itu harus selaras sejalan. Jadi apapun yang diamanatkan di pemerintah pusat, turunkan di provinsi, di breakdown habis di kabupaten kota. Ya, makanya yang kita lakukan itu sebenarnya membidik apa yang memang sudah tertulis di dalam dokumen yang ada, baik itu RPJMD ataupun RPJPD, yang 20 tahun atau 5 tahunan. Jadi memang kita breakdown secara tahunan, itu yang sudah akan mendukung apa yang akan kita lakukan di tujuan jangka menengah dan jangka panjangnya. Sudah selaras dengan itu. Ya, bahkan kalau kita lihat dari teman-teman nanti bisa dicek untuk visi Kota Depok bersama Depok Maju ada 4 misi. Misi pertama itu misi pembangunan manusia. Ya, jadi misi pendidikan itu ada di situ. Jadi memang itu menjadi core utama, ya, dari Kota Depok untuk melakukan segala sesuatunya. Makanya pembangunan masyarakat sumber daya manusia yang inklusif. Ya, jadi memang kita melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia itu yang inklusif, artinya tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Jadi semua ikut terlibat di dalamnya. Makanya di dalamnya pun, ya, kalau ngomongin pembangunan sumber daya manusia, pemerintah Kota Depok salah satu inovasi yang dilakukan dengan membentuk namanya RKAI, Rumah Kreatif Anak Istimewa. Itu anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, bukan sekolah formal tapi sekolah informal. Ya, nanti akan ada di Jalan Margonda, di Pondok Cina, di sampingnya Gramedia, ya, di dekat Margos itu akan dibangun. Itu namanya Rumah Kreatif Anak Istimewa. Harapannya apa? Agar pembangunan sumber daya manusia bukan hanya buat teman-teman saja yang secara fisik normal, teman-teman yang punya kebutuhan khusus juga akan kita prioritaskan. Ya, bahkan kita bikin sesuatu yang lebih untuk mereka. Ya, jadi mereka bisa belajar nari, belajar batik dan sebagainya. Jadi fokus sumber daya manusia terkait nanti yang terkait dokumen tadi itu sudah selaras dengan apa yang kita lakukan. Makanya nanti teman-teman baik itu di nasional, RPJPN, RPJMN, ya kan, provinsi dan kabupaten kota, itu nanti teman-teman bisa mengurutkan, ya, dari mulai isu pendidikan dari provinsi, nasional, provinsi, dan kabupaten kota itu pasti akan selaras. Jadi akan saling mendukung. Kalau itu nggak mendukung, nggak akan di ACC biasanya oleh kementerian, ya, baik Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian, karena nggak sesuai. Jadi memang sudah terstruktur gitu ya Pak? Yes. Ya. Mungkin selanjutnya, jadi salah satu pilar dari para diplomasi ini kan adalah keterlibatan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat Depok, people to people connect ya Pak. Ya. Jadi bukan sekedar kesempatan untuk elit-elit birokrasi, tapi juga bagaimana BPRIDA ini bisa menyiapkan ekosistem agar program-program dari para diplomasi ini akan membuka peluang untuk masyarakat lokal dari Depok. Mungkin seperti program-program beasiswa, pendidikan teknologi bagi anak muda Depok di kampus-kampus seperti itu, apakah ada Pak ke depannya? Bukan hanya akan ada, memang ada, ya, memang ada dan wajib ada. Ya, jadi memang itu tujuan utamanya. Contoh begini, jadi kita memang fokus di pendidikan, ya. Bahkan sebelum kita beres untuk menyelesaikan administrasi terkait kerjasama internasionalnya, SIAN itu sudah membuka batch kemarin terakhir batch keberapa untuk kemudian pelatihan bahasa dan budaya Mandarin.
Itu walaupun versi online ya, bukan versi offline. Tapi itu adalah salah satu bentuk itikat ya yang dilakukan oleh Xi'an, kota Xi'an. Untuk apa? Untuk mengenalkan budaya sekaligus sambil ngajarin bahasa Mandarin. Yaitu bahkan 32 pertemuan, itu international certificate itu ada yang dapat di sini di Baprida. Itu ada berapa ya? 5 orang sampai 6 orang itu alhamdulillah dapat sertifikatnya, lulus. Ya, jadi memang hal-hal itu yang kita coba ambil ya, termasuk dengan hubungannya dengan kampus. Begitu ini jadi, itu yang memang harus kita lakukan. Artinya nanti kolaborasi dengan kampus itu akan semakin kuat. Ya, harapannya misalnya dengan UPN Jakarta, hubungan internasionalnya dengan kampus di Xi'an, Shanxi University misalnya bisa kolaborasi. Ya, apapun itu, karena saat ini yang dibutuhkan memang itu kolaborasinya. Ya, jadi memang kolaborasi penelitian, kolaborasi nanti para penelitinya, termasuk nanti misalnya pertukaran mahasiswanya, ya, pertukaran mahasiswa dan dosen, gitu kan. Jadi kamu kesana 1 tahun misalnya kan enak kan, kalau belajar Mandarin misalnya kan sekalian, atau katakanlah nggak mesti segitu 2 minggu lah nggak jadi soal. Ya. Dan itu yang memang sedang diterapkan dan dilakukan, bahkan sebelum ada Sister City ini pun mereka sudah melakukan kota-kota lain ya, di Cina. Ya, berbagai short course yang dilakukan itu harapannya kalau kita sudah Sister City sudah jalan full maksimal itu bisa dilakukan ya teman-teman mahasiswa pasti ya, dan harus ya merasakan manfaatnya ya dari kerjasama ini, karena memang tujuannya memang itu. Makanya poin pendidikan itu menjadi sangat penting, karena di Depok ini itu yang diandalkan ya, bukan sumber daya alamnya tapi sumber daya manusianya. Makanya pendidikan itu yang menjadi kunci ya, kalau itunya nggak digarap selesai semua Depok ya. Makanya teman-teman juga nanti kalau misalnya ini sudah jalan maksimal, teman-teman harus bisa memanfaatkan itu ya. Makanya saya bilang harus bikin sering kolaborasi internasional, joinlah international conference misalnya, agar masih offline kan, online juga bisa gitu. Teman-teman juga sambil belajar nih kan jurusan hubungan internasional ya, minimal bahasa Inggris nggak usah saya tanya lah ya, tapi bagaimana teman-teman juga bisa menguasai bahasa Mandarin misalnya. Karena saya di sini aja sekarang lagi belajar bahasa Mandarin ya, saya belajar bahasa Mandarin dari nol. Kita undang Lause di sini untuk belajar nihau minimal bisa ya. Makanya teman-teman masih muda, masih di kampus atau hubungan internasional, pelajarilah bahasa-bahasa United Nations yang nggak cuma bahasa Inggris ya, yang bahasa Prancis, bahasa Mandarin lah yang memang sekarang lagi memang harus kita kuasai juga. Makanya itu yang menjadi sangat penting. Nah, makanya nanti berbagai program itu baru kemarin 1 kali aja tuh yang kemudian pelatihan bahasa dan budaya, dan itu akan terus. Itu baru 1 contoh gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti banyak lagi kolaborasi lain. Selanjutnya Bapak, kita lihat banyak kerjasama Sister City di Indonesia ini yang mungkin berakhir menjadi kerjasama tidur atau setelah dokumen yang ditandatangani lalu tidak lanjut. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan adalah sebagai badan perencanaan, exit strategi atau sistem monitoring seperti apa sih yang sudah dirancang Baperida untuk memastikan kemitraan ini berjalan dengan lancar sampai akhir seperti itu Pak? Ya, jadi Baperida ini fungsinya koordinator dan koordinasi ya untuk memfasilitasi, tapi tetap leading sektor nanti adalah perangkat daerah yang membidangi itu. Ya, misal katakanlah kita fokus di pendidikan, tidak hanya juga dengan dinas pendidikan, tapi juga di situ ada dinas tenaga kerjanya, ada badan kepegawaiannya ya. Jadi leading sektor itu akan nanti bergerak proaktif. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah karena memang simpulnya yang mengorkestrasi itu nanti Bapridanya. Ya, Baprida tugasnya mengorkestrasi itu semua untuk kemudian perangkat daerah yang akan menjalankannya. Nah, kita mengawal di situ. Ya, makanya kita awali juga dengan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan dari perangkat daerah, karena mereka yang lebih tahu secara teknis dan detailnya. Kita fasilitasi, dan kemudian setelah itu berjalan, dan mereka akan menjalankan kegiatannya masing-masing. Fungsi kita nanti akan kita melakukan pemantauan, ya, akan melakukan monitoring, evaluasi yang akan kita lakukan secara berkala. Nanti 1 tahunan biasanya evaluasinya. 1 tahun evaluasi. Di samping itu, baik itu di tingkat kotanya, di tingkat provinsi juga akan ada pendampingan. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan itu tadi, sumber daya manusianya untuk kemudian menghandle kerjasama internasional ini. Ya, jadi ada skor kematangan satu organisasi yang mengurusi kerjasama internasional. Jadi ada satu platform, ini juga baru sebenarnya, yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan assessment apakah satu kota atau satu provinsi itu sudah siap atau sudah matang untuk melakukan kerjasama internasional. Jadi setelah melakukan assessment awal, Kota Depok itu nilainya cuma 69. Jadi 69 itu dalam tahap developing, dalam tahap berkembang ya, belum tahap mapannya ya. Kalau mapan itu udah oke banget, jadi masih di developingnya di bawah. Itu 69 menuju ke maju atau mapannya ya. Jadi memang, nah apa yang menjadi salah satu kekurangannya ada kekurangan SDM-nya. SDM untuk menghandle itu karena terbatas orang. Makanya kita juga saat ini yaitu berusaha meningkatkan, kita upgrading nih kompetensi SDM-nya. Dengan apa ya? Kayak tadi saya belajar bahasa Mandarin. Minimal kalau kita nggak bisa bahasa lancar, tapi kita tahu budayanya. Kemudian kita tahu bagaimana mengapresiasi orang ya. Cina karena beda ya, beda perlakuannya dan sebagainya, budayanya beda. Nah, hal itu yang kita lakukan, penguatan di sumber daya manusianya, pelatihan bahasa, pelatihan tata cara kerjasama internasional dan sebagainya. Itu salah satu kekurangan kita. Kalau sumber dayanya sudah lengkap, kita nanti akan ada di level mapan atau maju. Jadi sekarang kita masih di level developing, masih berkembang. Gitu. Mungkin izin bertanya Pak, tadi untuk skor 69 itu dari apakah poin 100 atau? Poin 100. Oh, berarti sudah cukup mendekati ya? Sangat mendekati sebenarnya. Jadi memang itu self-assessment kita. Ya, self-assessment kita memperhatikan sumber daya kita yang ada. Ya, salah satu kekurangan yang terbesar di situ. Kita masih kurang pelatihan sebenarnya untuk
sumber daya manusianya ya untuk menghandle itu. Karena kayak tadi sekarang kita kesian ya, kemarin itu dengan Soka University itu Jepang ya, jadi memang kan butuh sumber daya manusianya ya kan. Kita juga perlu melihat yang bisa berbahasa Mandarinnya, bisa berbahasa Jepangnya. Kalau Malaysia bahasa Filipin lah, nggak jadi soal ya. Tapi dua itu juga menjadi langsung PR tuh, PR Mandarin, PR Jepang ya. Kalau Jepang bahkan yang di Soka University, mereka udah ngasih kita 5 orang anak-anak SMA untuk summer camp ya, yang baru kemarin berangkat, kita lepas tanggal 19 Juli 19 Juli besok mereka berangkat ke Jepang selama kurang lebih 2 minggu, dibiayain sama mereka sama Jepangnya, itu summer camp ya. Ada itu dari Soka University untuk 5 orang teman-teman tapi SMA ya, bukan teman-teman kuliah, karena target mereka adalah bagaimana mengenalkan kampusnya. Kalau Kota Sian kan kita dengan kotanya, ini Kota Depok dengan kampus Soka University. Jadi kita dengan kampus, karena kerjasama internasional bisa dengan kota dan kota, bisa juga dengan lembaga studi pendidikan dan NGO dan sebagainya. Nah dengan kampus ini Soka pengen menjaring nih biar teman-teman di Indonesia khususnya Kota Depok tahu tuh Soka University itu apa. Ya, Soka University itu ada di 109 negara. Ya bayangkan, dan itu mereka bahkan bisa ngasih beasiswa luar biasa. Nah teman-teman kalau mau dari S2 juga nanti bisa juga cari di Soka University ya, di Jepang ya. Berarti untuk sistem monitoringnya tadi bukan hanya kawalan dari perangkat daerah ataupun perangkat provinsi, tapi menjurus ke dalam sumber daya manusianya, apalagi tadi ada menjenjang juga ke lembaga, bukan hanya pemerintahan atau organisasi seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dalam studi tata kelola global ini, organisasi internasional seperti UCLG, ASPA bertindak sebagai jembatan atau fasilitator nih bagi diplomasi kota. Mungkin peran seperti apa sih yang UCLG ASPA ini pertemukan mungkin dalam lembaran MOU di awal, atau ada komitmen dari mereka untuk mengawal pendampingan teknis ini secara berkala agar aparatur sipil dari Pemkot Depok ini bisa mengimbangi ritme kerja mereka seperti itu dari mitra kita ke mitra kota tersebut. Ya, jadi perlu teman-teman tahu UCLG ASPAC ini, United Cities Local Government Asia Pasifik ini merupakan gabungan dari lebih dari 200 negara-negara ya yang berada di Asia Pasifik, dan kita menjadi member atau anggota dari komunitas itu. Nah, apa sandingannya? Jadi teman-teman bisa menganalogikan antara UCLG ASPAC dengan, kalau teman-teman tahu, ada namanya APEXI dan APKASI. APEXI itu adalah asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. APEXI itu jumlahnya ada 98 kota se-Indonesia. Nah, UCLG ASPAC ini gabungan kota-kota internasional. Bedanya itu saja ya. Nah, di dalamnya itu adalah berbagai macam kegiatan di anggota itu. Ya, salah satunya pertukaran dan sebagainya. Lebih pada knowledge exchange ya, pertukaran pengetahuan dari masing-masing negara-negara yang ada di sini. Makanya kita sebenarnya beruntung. Kenapa? Begitu kita masuk di UCLG ASPAC, jaringan ke kota-kota lain seluruh dunia itu terbuka lebar. Ini kan baru cerita Sian, belum cerita negara-negara lain. Ya, kalau Sian ini sudah berhasil jalan, maka yang lain-lain juga biasanya nanti akan mengikuti. Ya, karena ini menjadi tolak ukur betul sambil pembelajaran. Ini kan baru di negara Cina, belum di negara-negara lain. Harapannya sih bisa banyak. Karena apa? Karena kita lagi membuka. Ya, UCLG ASPAC itu juga berfungsi untuk membuka jejaring. Ya, untuk apa? Bukan hanya pertukaran pengetahuan, tapi juga agar sumber daya manusia yang ada di Kota Depok ini bisa tersalurkan. Karena kalau teman-teman tahu, ya kita kalau secara nasional punya 7 juta pengangguran di Indonesia. Di Kota Depok juga sama. Bahkan masyarakat miskin, walaupun Depok itu sekarang peringkat ketiga nasional termiskin, nomor yang paling sedikit orang miskinnya itu persentasenya dari Kota Depok, itu peringkat ketiga secara nasional. Tapi tetap saja ya, tingkat kemiskinan masih ada, orang miskin masih ada, orang pengangguran masih ada. Ya, apalagi banyak yang nganggur nggak lanjut ke kuliah, langsung dari SMA ke SMK langsung nggak kerja, ya nggak kuliah. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Nah, harapannya banyak peluang-peluang, bukan hanya kalau nyari kerja di Indonesia susah, bahkan saat ini Depok membuka ruang. Jadi sambil jalan sister city-nya, Depok punya program namanya Depok Maju Go Global. Itu yang kemudian membuka ruang untuk kuliah, kerja, magang, dan luar negeri. Ya, jadi memang sambil simultan. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat, ya memberikan mindset baru bahwa ya kalau memang susah kerja di Indonesia, ya nggak apa-apa, kuliah kerja di luar negeri, dan itu sangat-sangat potensial gitu. Makanya tadi skill-skill bahasa dan sebagainya menjadi perhatian. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Terakhir. Untuk negara China sendiri kan dikenal sangat agresif ya, dan dominan dalam adopsi teknologi smart city global. Namun di sisi lain sering memicu perdebatan yang mengenai kedaulatan data publik. Mungkin sebagai pihak dari Badan Riset dan Inovasi Daerah, mungkin bagaimana sih Bapenda ini mengantisipasi resiko adanya tata kelola dasar cyber ini? Apakah ada klausul atau batasan proteksi dari lokal Kota Depok itu sendiri? Ya, kalau itu pasti ya terkait data, ya kerahasiaan data dan kedaulatan data yang kita punya pasti tidak akan kita berikan secara langsung begitu saja. Ya, ada perjanjian yang kemudian akan kita lakukan kalau misalnya terjadi pertukaran data. Ya, karena memang itu data-data yang sifatnya, apalagi data yang sifatnya sensitif. Ya, jadi memang ada beberapa data yang open data. Ya, kita bermainnya di situ saja, di open data saja. Ya, jadi dan itu yang memang sudah kita lakukan, dan ya lagi-lagi ini persoalan terkait administrasi yang nanti akan kita selesaikan.
Makanya terkait teknologi, makanya tadi yang saya sampaikan di awal, teknologi hadir ya bukan hanya sekedar teknologinya saja, infrastrukturnya saja, tapi bagaimana manusianya juga. Jadi walaupun perjanjiannya sudah ada, tapi kalau manusianya juga nakal, sama aja. Ya, jadi memang saat ini kita membekali ya bahwa teknologinya hadir, tapi bagaimana teknologinya hadir itu untuk memanusiakan manusia. Makanya manusianya itu menjadi pilar penting. Ya, jadi jangan cuma memanfaatkan sekedar teknologinya saja, tapi bagaimana kita membentengi manusia dengan etika yang baik, ya termasuk di dalam kerahasiaan data tadi. Ya, agar ini juga menjadi, karena gini, setiap kerjasama yang dilakukan prinsipnya adalah win-win solution. Jadi nggak ada satu pihak yang akan dirugikan oleh kepentingan atau kerjasama yang dilakukan. Makanya tidak boleh berat sebelah. Makanya harus dicari formulanya, frameworknya agar kerjasamanya tidak saling merugikan. Ya, dan itu yang salah satu yang kita lakukan. Berarti dalam hal konfliknya juga dari Baperidam Pasti, antisipasi ya. betul pasti. Karena terkait itu betul harus kita karena kita kan terkait juga kita nggak sendiri ya. Secara teknis Baperidam nanti akan didampingi oleh kalau kita di Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika. Ya, jadi makanya itu tadi simpulnya di Baperidam. Nah, kita melihat itu kan bagian dari upaya memitigasi. Ya, mitigasi risiko bagian dari upaya memitigasi risiko. Nah, makanya kita akan melibatkan juga karena memang simpulnya di Baperidam, tapi kita akan juga melibatkan Diskominfo untuk melihat jaringannya aman atau enggak. Ya, ini datanya kemana nih? Ya, bocor nggak gitu misalnya. Itu hal-hal teknis seperti itu nanti akan dihandle oleh teman-teman dari Diskominfo. Gitu. Jadi memang kita yang akan melihat, ya akan memonitor, tapi kemudian teman-teman yang akan di action di belakangnya. Gitu. Jangankan dengan kerjasama internasional dengan Cina, Tiongkok misalnya, ya. Saat ini saja saya punya jurnal ilmiah, jurnal penelitian, The Pambong namanya, itu bahkan kemarin aja udah kena serangan judul, gitu ya. Jadi bayangkan hal-hal seperti itu aja terjadi. Itu belum ngomongnya kemana-mana lah, ya. Bagaimana kemudian itu udah judul, udah merajalela, ya. Bahkan termasuk kalau di UPN itu mentor saya yang ngajarin jurnal itu Pak Dudu, kenal nggak Pak Dudu Fajar? Nah, Sudah jauh ya Pak. beliau itu yang handle untuk terkait jurnal di UPN Jakarta. Jadi hal-hal kayak gitu, ya jadi memang kita akan selalu concern terhadap masalah kerahasiaan data dan sebagainya, tapi tentu saja Baperidam nggak sendirian, ya karena secara teknis akan ada teman-teman yang handle itu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami tanyakan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Fakir sudah meluangkan waktu di siang hari ini berbagi ilmu kepada kita mahasiswa terkait fenomena kerjasama Baperidam ini dalam Kota Depok dan juga Kota Sian. Dapat kita simpulkan, wawancara bersama Baperida membahas proses kerjasama Sister City Depok Sian sebagai bentuk para diplomasi pemerintah daerah. Kerjasama ini difasilitasi oleh UCLG Aspak dan melalui tahapan penjajakan, penyusunan letter of intent, hingga persetujuan dari Kemendagri dan Kemenlu. Fokus kerjasama meliputi pendidikan, budaya, pengelolaan sampah, dan pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan mendukung pembangunan Kota Depok sebagai kota pendidikan sekaligus mempercepat transformasi menuju Smart City. Pemerintah Kota Depok juga ingin mengadopsi praktik terbaik Sian dalam digitalisasi, layanan publik, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, kerjasama ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui program pelatihan, pertukaran mahasiswa, kolaborasi penelitian, dan peluang beasiswa, agar implementasinya berjalan optimal. Baperidam berperan melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan tantangan utama berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung kerjasama internasional.